Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 semester 7 akan mempresentasikan mengenai international relation. Kelompok kami yang terdiri dari Astri Rahmi Nurhayati, Ismi Rahmawati, dan saya sendiri Sanda Maulida Gencai. Baik, kita langsung saja kepada penjelasan pertama, yaitu akan disampaikan oleh Astri. Kebijakan luar negeri dan pertahanan. Posisi internasional Inggris saat ini adalah sebagai negara berukuran sedang yang secara ekonomi berada di belakang Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang. Namun, beberapa pimpinannya masih percaya bahwa ia dapat memiliki pengaruh internasional dan peran global. Misalnya, pemerintah Partai Buruh sebelumnya telah mengembangkan kebijakan luar negeri dengan dimensi etis yang berfokus pada hak asasi manusia dan beralih dari tindakan sepihak yang agresif ke kemitraan persuasif. Ini dapat diterapkan pada hubungan Inggris dengan negara-negara lain, khususnya dalam hal penjualan senjata dan konflik nasionalis. Namun kebijakan tersebut dikritik habis-habisan dan muncul kembali isu-isu kepentingan nasional dalam konteks kerjasama internasional. Oke, next. Inggris memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 160 negara dan merupakan anggota dari sekitar 120 organisasi internasional, mulai dari Badan untuk Kerjasama Ekonomi hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dukungan ini untuk PBB dan prinsip-prinsip piagamnya telah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Inggris sejak 1945. Meskipun terkadang ada skeptisisme tentang keefektifannya sebagai badan praktis, namun sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Inggris memiliki kepentingan untuk mendukung PBB. Ia melihat PBB yang kuat sebagai suatu keharusan. Oke, next. Aliansi pertahanan utama Inggris adalah dengan Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Ini terdiri dari Belgia, Kanada, Denmark, Islandia, Italia, Belanda, Norwegia, Spanyol, Portugal, Inggris, Amerika Serikat, Yunani, Turki, Jerman, Polandia, Hongaria, lalu Republik Ceko dan Perancis, atau yang terakhir berada di luar militer NATO. Pembenaran asli untuk NATO adalah bahwa NATO memberikan keamanan yang lebih besar kepada anggotanya daripada yang dicapai secara individu dan merupakan pencegahan terhadap agresi oleh negara-negara Pakta Warsawa yang sekarang sudah tidak berfungsi. Oke, next. Aliansi pertahanan utama Inggris adalah dengan Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Ini terdiri dari Belgia, Kanada, Denmark. Lalu pembenaran asli untuk NATO adalah NATO memberikan keamanan yang lebih besar kepada anggotanya daripada yang dapat dicapai secara individu dan merupakan pencegahan terhadap agresi oleh negara-negara Pakta Warsawa yang sekarang sudah tidak berfungsi. Semua partai politik besar Inggris mendukung mempertahankan hubungan NATO. Menurut jejak pendapat, publik tidak akan mendukung partai manapun yang mencoba mengeluarkan Inggris dari aliansi. Keanggotaan NATO juga memungkinkan Inggris untuk beroperasi secara militer di panggung internasional. Lalu kebijakan pertahanannya didasarkan pada strategi NATO dan mengalokasikan sebagian besar angkatan bersenjata dan anggaran pertahanannya ke lokasi tersebut. Ya, next slide kelima. Pemerintah Inggris secara bertahan memotong pengeluaran pertahanannya atau 6% dari pengeluaran pemerintah pada tahun 2000 sampai 2001 dengan mengurangi jumlah personal angkatan bersenjata, kapal, pesawat terbang, dan peralatan.
Ini bertujuan untuk bergantung pada kekuatan yang lebih ramping dan lebih fleksibel, meskipun ada penolakan keras terhadap kebijakan ini dari militer. Tujuan utama dari kebijakan pertahanan adalah untuk memastikan keamanan negara dan komitmen NATO, dan untuk memungkinkan pasukan Inggris untuk terlibat dalam perang intensitas tinggi serta dalam peran penjaga perdamaian. Namun, pembelajaran pertahanan masih lebih tinggi daripada di negara-negara Eropa lainnya, dan dinyatakan apakah uang tersebut dapat digunakan dengan lebih baik di bidang kehidupan atau nasional lainnya. Di sisi lain, angkatan bersenjata kekurangan staf karena komitmen global mereka dan peralatan militer seringkali ketinggalan zaman dan persediaannya terbatas. Oke, next. Inggris dapat beroperasi secara militer di luar wilayah NATO dan Eropa, meskipun kapasitas ini menjadi semakin mahal dan terbatas. Garnisun militer ditempatkan di Brunei, Timur Jauh dan Tengah, Kepulauan Falkland dan Gibraltar, Perang Falklandia 1982, Perang Teluk 1991, dan Afghanistan pada 2001 menunjukkan bahwa Inggris mampu menjawab tantangan di luar wilayah NATO. Meskipun operasi itu memang menarik perhatian pada cacat dan masalah dalam komitmen semacam itu. Kekuatan total angkatan bersenjata profesional yang sekarang semuanya menjadi sukarelawan setelah penghapusan wajib militer pada tahun 1960 adalah 207.600 pada tahun 2000. Ini terdiri dari 42.800 di Royal Navy dan Royal Marines, lalu 110.000 di Angkatan Darat dan 54.700 di Royal. Angkatan bagian integral dari angkatan bersenjata. Mereka sebelumnya terbatas pada peran pendukung, tetapi sekarang dapat dipekerjakan dalam beberapa kegiatan militer garis depan, pasukan cadangan, dan sukarelawan, seperti tentara mendukung pasukan reguler, lalu memperkuat pasukan darat NATO, dan membantu menjaga keamanan di Inggris. Next. Kekaisaran dan persemakmuran. Pada abad ke-19, kekuasaan dan kepemilikan Kekaisaran Inggris mencakup seperempat dari populasi dunia. Kekairasan berkembang menjadi Kerajaan Inggris dan persemakmuran pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ketika Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan menjadi wilayah pemerintah sendiri dan mencapai kemerdekaan. Banyak dari orang-orang mereka adalah keturunan dari para pemukim yang berimigrasi dari Inggris pada abad-abad sebelumnya. Mereka menganggap Inggris sebagai ibu negara dan mempertahankan kekerabatan bersama. Tetapi hubungan ini telah berubah ketika identitas nasional di negara-negara ini semakin kokoh. Okay, next. Pada pertengahan abad ke-20, Kerajaan Inggris dan persemakmuran menjadi Persemakmuran Inggris sebagai pemerintah Inggris memberikan kemerdekaan kepada orang lain atau kepada koloni lain. Persemakmuran Inggris kemudian berkembang menjadi Persemakmuran Bangsa-Bangsa karena sebagian besar koloni yang tersisa menjadi merdeka. Mereka dapat memilih apakah mereka ingin memutuskan semua hubungan dengan masa lalu kolonial atau tetap berada dalam persemakmuran sebagai negara merdeka. Sebagian besar dari mereka memutuskan untuk tinggal di persemakmuran. Hanya beberapa koloni kecil Inggris, dependensi dan protektorat sekarang tetap dan tersebar luas seperti Falklands dan Gibraltar. Next. Persemakmuran saat ini adalah asosiasi sukarela dari sekitar 54 negara bagian merdeka atau termasuk Inggris. Ia tidak memiliki undang-undang tertulis, parlemen terpilih, atau satu penguasa politik. Ada bukti kekuasaan kolonial di banyak negara.
seperti sistem pendidikan dan hukum. Tetapi hanya sedikit yang mempertahankan bentuk pemerintah parlementer Inggris. Beberapa telah menyesuaikan dengan kebutuhan mereka sendiri, sementara yang lain adalah negara atau partai atau memiliki konstitusi berdasarkan berbagai model dengan berbagai catatan tentang hak-hak sipil dan demokrasi. Lalu Raja Inggris adalah kepala non-politiknya dan memiliki peran konstitusional yang berbeda-beda di berbagai negara. Raja adalah titik fokus identifikasi dan memiliki fungsi pemersatu dan simbolis yang penting, yang sering menjaga persemakmuran tetap bersama di saat krisis dan konflik. Lalu Inggris memiliki pengaturan perdagangan preferensial dengan persemakmuran sebelum bergabung dengan Eropa pada tahun 1973 dan pernyataan persemakmuran. Oke, next selanjutnya dilanjutin sama Ismi. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan. Baik, Inggris memiliki peraturan perdagangan referensi dengan persemakmuran sebelum bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1973, dan pernyataan persemakmuran menjadi bagian dari perdebatan tentang keanggotaan masuknya Uni Eropa dipandang sebagai mengakhiri hubungan antara Inggris dan persemakmuran. Tetapi kerjasama ekonomi dan perdagangan antara keduanya terus berlanjut, dan Inggris memberikan sumbangan yang cukup besar dari bantuan luar negerinya pada negara-negara berkembang dan persemakmuran. Namun, Inggris memiliki pangsa pasar yang menurun, dan prioritas ekonominya sekarang lebih kepada Uni Eropa dan lainnya. Okay, next. Namun dengan demikian, pemerintah Partai Buruh merasa bahwa persemakmuran berhasil dan berkomitmen untuk meningkatkan profilnya. Memang sejumlah negara ingin bergabung dengan organisasi tersebut yang tidak semuanya pernah menjadi jajahan Inggris sebelumnya. Tetapi ada pendapat bahwa nilai persemakmuran di dunia kontemporer harus didasarkan pada peran konkret dan realistis yang berbeda dari organisasi global lainnya. Dan ini harus berfungsi sebagai forum politik di seluruh dunia yang menekankan pemerintahan yang akuntabel, perhatian demokratis, dan reformasi anti korupsi dan hak-hak sipil dan manusia. Oke, next. Oke. Uni Eropa bercita-cita cita-cita Eropa bersatu, kuat dalam institusi ekonomi dan politik, menjadi semakin menarik bagi negarawan Eropa setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai 1945. Ada keinginan untuk menciptakan Eropa yang damai dan makmur setelah kehancuran dua perang dunia dan setelah berabad-abad antagonisme dan saling tidak percaya antara kekuatan Eropa. Okay, next. Fondasi untuk Eropa yang lebih terintegrasi didirikan di Eropa pada tahun 1957 ketika 6 negara yaitu Jerman Barat, Prancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, dan Italia mendatangi Perjanjian Roma dan membentuk Masyarakat Ekonomi Eropa yaitu EEC. Inggris tidak bergabung, melainkan membantu menciptakan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa atau EFTA pada tahun 1959. De Gaulle mengundurkan diri dari kursi kepresidenan Prancis pada tahun 1969 dan baru bernegosiasi dengan Inggris tentang keanggotaan dimulai pada tahun 1970. Di bawah Perdana Menteri konservatif yang pro-Eropa, Edward Heath, pada tahun 1972, Parlemen memilih mendukung masuk meskipun keraguan
luas dan oposisi yang kuat dari kelompok kepentingan politik yang beragam di antara orang-orang Inggris bersama dengan Denmark dan Republik Irlandia secara resmi bergabung pada MII pada 1 Januari 1973 setelah tahun 1972. Okay, next. Setelah bernegosiasi ulang lebih lanjut dari persyaratan masuk, referendum diadakan pada tahun 1975. Yang pertama dalam sejarah politik Inggris. Pro-marketers menang dengan selisih 2-1, yaitu 67,2% mendukung, 32,8% menentang. Beberapa politik selalu berharap bahwa integrasi ekonomi yang meningkat akan mengaruh pada inisiatif politik dan Eropa yang lebih berintegrasi. Traktat Maastricht 1992 merupakan langkah dalam proses yang mengakibatkan masyarakat Eropa menjadi Uni Eropa. Perjanjian tersebut mengatur pengenalan mata uang Eropa bersama euro, Bank Eropa, dan pertahanan bersama kebijakan luar negeri dan sosial. Perjanjian lebih lanjut juga telah meningkatkan momentum integrasi. Okay, next. Ada 15 anggota UE dengan total populasi 360 juta orang, yaitu Inggris, Jerman, Denmark. Dewan Eropa yang terdiri dari para pemimpin pemerintah yang bertemu beberapa kali dalam setahun untuk membahas dan menyepakati bidang kebijakan yang luas. Dewan Menteri bidang kebijakan yang luas. Dewan Menteri adalah badan pelaksanaan kebijakan utama yang biasanya terdiri dari Menteri Luar Negeri dan negara-negara anggota. Komisi di bawah Presiden untuk yang dituju adalah kekuasaan administrasi pusat Uni Eropa, mengusulkan program dan kebijakan kepada Dewan Menteri. Ini terdiri dari komisaris dengan 2 dari Inggris dipilih. Oke, next. Dewan Eropa terdiri dari pemerintah dan glider yang bertemu beberapa kali dalam setahun untuk berdiskusi, menyepakati bidang kebijakan yang luas. Baik, akan saya lanjutkan ya. Dewan Eropa terdiri dari para pemimpin pemerintah yang bertemu beberapa kali dalam setahun untuk membahas dan menyepakati bidang kebijakan yang luas. Dewan Menteri adalah badan pelaksana kebijakan utama dan biasanya terdiri dari Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota. Kemudian, komisi di bawah presiden yang ditunjuk adalah kekuatan administratif pusat Uni Eropa, mengusulkan program dan kebijakan kepada Dewan Menteri. Hal ini terdiri dari komisaris dengan 2 dari Inggris dipilih. Nah, komisi di bawah presiden yang ditunjuk adalah kekuatan administratif pusat Uni Eropa, mengusulkan program dan kebijakan kepada Dewan Menteri. Ini terdiri dari komisaris dengan 2 dari Inggris yang dipilih dari negara-negara anggota untuk memegang portofolio tertentu seperti pertanian atau pemerintah nasional. Dikatakan bahwa komisi yang tidak dipilih memiliki terlalu banyak kekuasaan dan harus lebih bertanggung jawab secara demokratis. Next. The Court of Justice comprises judges from the member state. It settles disputes concerning Europe law and is a very influential factor because it also determines the application of
Europe law in the domestic systems of the member states. British membership of the Europe is difficult. It has complained about its contribution to the Europe budget, which was eventually reduced, objected to the agriculture and fisheries policies, and opposed movement toward. Next. Baik, selanjutnya yaitu Irish Republic and Northern Ireland. Ini adalah slide bagian Republik Irlandia dan Irlandia Utara. Irlandia Utara juga dikenal sebagai Six Counties atau Ulster setelah kerajaan kuno di timur laut pulau. Secara konstitusional merupakan bagian dari Britania Raya. Pada sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari Republik Irlandia. Nah, secara historis, daratan Inggris tidak mampu mengakomodasi dirinya sendiri dengan sukses ke tetangga sebelahnya. Selama abad ke-20, ketika Inggris telah melepaskan diri dari kekaisaran dan memasuki Uni Eropa, hubungannya dengan Irlandia Utara dan Republik Irlandia bermasalah. Namun, tetapi yang terakhir sekarang lebih dekat terlibat secara politik dengan Inggris sebagai akibat dari perjanjian Jumat Agung atau yang disebut dengan Friday Agreement pada 1998 di utara. Next. Nah, Irlandia saat itu sebagian besar merupakan negara agraris, bergantung pada hasil pertaniannya, tetapi kegagalan panen sering terjadi di sana. Dan kelaparan di pertengahan abad ke-19 menyebabkan kematian dan emigrasi. Akibatnya populasi berkurang setengahnya pada tahun 1901. Orang-orang yang tetap menuntut otonomi lebih besar atas urusan mereka sendiri. Anggota parlemen Irlandia di parlemen Westminster terus-menerus menyerukan pemerintahan sendiri untuk Irlandia atau pengendalian masalah internasional oleh Irlandia melalui majelis di Dublin. Pertanyaan aturan rumah mendominasi politik Inggris akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hal ini menyebabkan pecahnya kekerasan secara berkala karena mayoritas Protestan Irlandia Utara khawatir bahwa Irlandia yang merdeka dan bersatu akan didominasi oleh Katolik. Next. Oke, selanjutnya. Pada akhirnya, pada 1921 sampai 1922, Irlandia dibagi menjadi dua bagian sebagai akibat dari pemberontakan, kekerasan, dan kesepakatan politik akhirnya. Akhirnya upaya pemecahan masalah sejarah ini tidak menjadi akar masalah sejak saat itu. 26 kabupaten di Irlandia Selatan menjadi negara bebas Irlandia dan kekuasaan persemakmuran. Hal ini kemudian berkembang menjadi Republik Irlandia, tetapi netral dalam Perang Dunia Kedua dan meninggalkan persemakmuran pada 1949. Nah, 6 kota di utara dikenal sebagai Irlandia Utara dan secara konstitusional tetap menjadi bagian dari Britania Raya. Sampai 1972 mereka memiliki parlemen yang didominasi Protestan atau di Stormont di luar Belfast yang bertanggung jawab untuk mengatur provinsi. Oke, selanjutnya. Oke, sebentar. Nah, selanjutnya yaitu mengenai ini ya. Konflik muncul lagi di Irlandia Utara pada 1968 sampai 1969. Nah, pawai diadakan untuk menunjukkan kebebasan sipil dan awalnya non-sektarian. Tetapi situasi memburuk, pertempuran meletus antara Protestan dan Katolik, dan kekerasan meningkat. Pemerintah India
Irlandia, meminta tentara Inggris dikirim untuk memulihkan ketertiban. Tentara awalnya disambut, tapi segera diserang oleh kedua belah pihak. Hubungan antara Katolik dan Protestan memburuk dan sikap politik menjadi terpolarisasi. Kekerasan berlanjut setelah tahun 1968 dengan kemarahan dari kedua belah pihak dari perpecahan sektarian. Di kedua sisi, perpecahan ini adalah sayap sementara tentara Republik Irlandia atau yang disingkat IRA yang didukung oleh beberapa republik dan Katolik. IRA adalah ilegal di air dan Irlandia Utara dan berkomitmen untuk penyatuan Irlandia seperti sayap politik hukumnya Sinn Féin sementara IRA ingin menghapus kehadiran politik dan militer Inggris dari Irlandia Utara sebelum perjanjian damai pada tahun 1998. Mereka telah terlibat dalam kampanye pemboman, penembakan, dan pembunuhan. Oke, next. Selanjutnya, pemerintah Inggris telah sering meluncurkan inisiatif untuk membujuk Partai Politik Irlandia Utara untuk membahas kemungkinan realistis pembagian kekuasaan di Irlandia Utara. Mereka juga mencoba melibatkan pemerintah Irlandia dan perjanjian Anglo-Irlandia pada tahun 1985 merupakan upaya bersama untuk menyelesaikan situasi. Hal ini bertujuan untuk memecahkan kesulitan seperti keamanan perbatasan dan pengaturan ekstradisi untuk mencapai pembagian kekuasaan yang dilimpahkan untuk Irlandia Utara. Republik Irlandia harus membuat beberapa konsesi sebagai harga kesepakatan, tetapi diberi peran penting dalam penyelesaian situasi Irlandia Utara. Namun, kerjasama Irlandia dengan Inggris, kerjasama Republik dengan Inggris dilihat oleh Protestan Irlandia Utara sebagai langkah untuk reunifikasi pulau dan mereka menentang perjanjian tersebut. Republik sekarang melihat penyatuan sebagai tujuan jangka panjang dan pemerintah Inggris bersikeras bahwa tidak ada perubahan di Irlandia Utara yang akan terjadi. Kemudian selanjutnya, nah, Republik sekarang melihat penyatuan sebagai tujuan jangka panjang dan pemerintah Inggris bersikeras bahwa tidak ada perubahan di Irlandia Utara yang akan